Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormatin pimpinan Panja Komisi 7, yang saya hormatin anggota Panja Komisi 7, yang saya hormatin Pak Sekjen, Pak Dirjen dan seluruh jajarannya, Pak Gubernur Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan seluruh jajarannya. Mungkin kami sudah mendengarkan masukan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, Pak Sekjen maupun PLH Dirjen. Tapi saya bercerita sedikit Pak Gubernur. Daerah saya juga penghasil minyak di Riau. Kalau mau berkeras Pak, sekalian keras-keras saja. Jangan tanggung-tanggung kerasnya. Supaya dapat. Kalau enggak, tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung enggak dapat nanti. Karena kami satu kabupaten sekarang mengelola minyak 100%. Nah, Kabupaten Siak. Karena kami enggak tanggung-tanggung. Nah, kalau minta, ya kami ini punya kami. Nenek moyang kami. Alhamdulillah hari ini disetujuin sama Kementerian SDM menjadi pengelola utama. Yaitu bisa dibilang hampir 100%. Tapi saya kasih masukan juga Pak Gubernur. Kalau bisa, ini kan tadi seperti sahabat saya, teman-teman Pak Bupati juga, Pak Gubernur sampaikan, gampang nambang ini. Iya kalau pakai eskavator, ini kan laporan semua simpang siur. Makanya di sini kita luruskan. Kita dapat laporan banyak illegal mining. Siapa mereka? Pak Gubernur harus bicara juga di sini. Siapa yang menambang tanpa izin itu? Harus dijelaskan. Apakah itu aparat? Apakah itu masyarakat? Apakah itu perusahaan? Apakah itu laporannya sampai setorannya ke Pemda Gubernur nih? Nah, saya rasa kan tidak. Tapi harus dijelaskan di sini supaya clear, Pak. Karena kita datang waktu itu ke sana, ini yang kita lihat videonya dikirim ke kita juga. Ini orang yang nggak bertuan, tapi katanya sudah ada kerjasama, sudah ada bekerjasama dengan Prusda, tapi ilegal. Nah, kita dorong Pak sama-sama di sini, di forum ini, untuk melegalkan regulasi pemerintah daerah. Tapi saya kasih masukan, carilah orang pintar untuk mendidik perusahaan-perusahaan lokal kita ini. Supaya kita menjadi profesional. Jadi kalau kita presentasi, logikanya bisa diterima oleh para pemberi izin. Semua haknya sama, Pak. Ini cuma platnya aja beda. Sini plat merah, sini plat hitam. Pajaknya sama, lebih murah lagi bayar pajak plat merah ini. Nah, dibanding plat hitam. Sekarang alhamdulillah keputusan setelah Chevron ditarik kepada pemerintah, kami juga daerah diberikan prioritas. Yang kawasan sumurnya cukup luas. Nah, gitu. Tapi sama-sama Pak didiskusikan, tapi ditangani oleh orang-orang profesional. Supaya daerah kita itu mampu, hasilnya banyak, dan potensinya bagus gitu. Nggak jadi penonton aja. Nah, jadi kalau tadi Pak Gubernur Sulawesi Selatan mengambil satu bandara, saya setuju. Yang penting bandara itu dikelola dengan baik. Secara profesional, bisa menjadi kebutuhan dan fasilitas buat daerah itu. Nah, termasuk tambang tadi, kita mendorong Pak, semua kepentingannya kita utamakan untuk masyarakat. Nah, tapi kita minta juga perusahaan-perusahaan yang dibina oleh daerah-daerah ini juga harus punya keahlian.
Saya rasa Pak Sekjen nggak menepis. Kalau perusahaan ini profesional, apple to apple didudukkan gini, oh sama ini. Modalnya ada, kualitasnya ada, kemampuannya ada. Nah, kami akan mendorong perusahaan itu untuk menjadi, mungkin sekarang nggak bisa dibagi lokasi. Udah, perusahaan daerah ini 50%, perusahaan pemerintah ini 50%. Awal kami mengambil kawasan crude itu, kawasan tambang minyak di Riau, kami minta 50-50 awal. Sekarang kami mengelola sendiri 100%. Nah, gitu. Nah, jadi ada transfer teknologinya yang kita lakukan. Nah, kalau kita ngotot-ngotot aja gitu, terus nanti waktu dipresentasikan ada bahan yang nggak bisa terpresentasikan, akan kita malu. Nah, kan kita nggak mampu. Dan semua saya rasa perlu modal. Nah, jadi ini kan kenapa kita panggil Bapak Gubernur duluan di sini, supaya kami tahu apa materi yang harus kami susun untuk menjadi kesimpulan nanti. Nah, tapi saya ngasih masukan, karena daerah saya juga penghasil minyak. Nah, kami lakukan di Agustus nanti beralihlah 100% salah satu blok untuk menjadi pemiliknya daerah tersebut. Nah, itu. Jadi yang termasuk sekarang diambil alih Pertamina, kontribusinya cukup besar kepada daerah. 10% diserahkan, nah terus aktivitas kegiatannya dilibatkan seluruh perusahaan daerah. Tapi kita minta secara profesional, nggak mungkin juga Pak, ada yang tugasnya mengembangkan budaya adat, tapi mau bekerja untuk ngebor minyak, kan nggak masuk logika kita. Gitu. Kan itu nggak logika gitu loh. Dia urusannya di sini kok urusan begini gitu. Nah urusannya itu Pak Gubernur menunjuk orang yang betul-betul Prusda mungkin mencari gini, mencari orang dari luar negeri untuk mendampingin direktur Prusda. Bagaimana menambang yang baik seperti Freeport. Nah kan baik gitu. Nanti perusahaan-perusahaan daerah ini akan belajar dari sana Pak. Kami akan berikan potensi izin untuk mengelola tambang-tambang itu gitu. Seperti yang disampaikan tadi Sulawesi Tengah, diberikan izin sampai hari ini tidak dikelola oleh penerima izin. Kan sayang. Nah, tapi saya minta juga pada Pak Gubernur, mana perusahaan yang profesional untuk mengelola itu, yang bisa kita kerjasamakan kepada perusahaan Pale tadi. Nah, mampu nggak Prusda menyiapkan fasilitas seperti Pale? Nanti kan kewalahan kita jawabnya. Nah, kita harus di sana dulu Pak Gubernur. Jadi clear apa inti permasalahannya, kita ikutin gitu. Karena kami sudah merasakan sekarang di Riau. Satu kabupaten sudah mengambil blok 1. Nah, yang lain sudah diambil Pertamina. Nah, alhamdulillah hari ini perusahaan Amerika yang ada di Riau itu tidak diberikan lagi perpanjangan, diberikan kepada daerah. Nah, yaitu Pertamina dan perusahaan daerah kami. Nah, kita harus beranjak dari sana gitu loh. Ini kan bapak-bapak dari kementerian kan cuma menjalankan birokrasi saja. Tapi kan harus melihat sisinya gitu. Pasti ya seperti tadi Pak Gubernur bilang Menteri Bahlil begini-begini. Ya kita minta juga Pak Menteri harus melihat sisi daerah. Karena yang tahu tolak ujung tombaknya itu daerah gitu loh. Nah, gitu. Jadi itu yang harus kita bangun gitu. Nah, saya pernah ke Dubai Pak. Mereka bilang, kami katanya seperti kita ini juga, kami katanya banyak batu nih. Batu ini kan karena harganya mahal sekarang jadi favorit ya. Dulu tak favorit nih barang. Digali cuma jadi pondasi rumah. Nah, tapi karena favorit dia sekarang bisa dikelola dengan barang teknologi, menjadi mahal harganya. Nah, jadi kata Dubai, kami dulu nggak tahu. Karena nggak ngerti, kata orang minyak kami banyak gitu. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka membayar orang Amerika semahal-mahalnya untuk mengkaji minyak dan sekarang mereka lah penghasil minyak terbesar. Nah, saya berharap gitu. Banyak Pak universitas tadi, saya setuju gitu. Tapi apakah mereka pernah melakukan praktek nyata? Apakah pernah melakukan regulasi nyata? Kan belum. Tapi kami minta anak-anak kita ini harus belajar di sana untuk menjadi orang-orang skill yang memang betul-betul profesional.
Nah, tidak ada yang menghalangin untuk mengambil izin dan mengambil kawasan tersebut. Nah, semua punya hak yang sama, nggak ada gitu. Kita juga udah bilang bahwa Antam dengan Pale ini diberikan yang satu 16.000, 16.000, tapi kan nggak dikelola gitu loh. Nggak semua, dia ngelola 1 tahun cuma 44 hektar. Itu 1 tahun, Pak. Itu cuma bisa ngelola 44 hektar saja. Dengan kapasitas kekuatan alat dia sekarang. Gitu. Nah berapa hektar lagi, berapa tahun lagi harus selesai? Kan nggak mungkin. Nah jadi logika ini yang harus kita pakai gitu. Nah digandeng nanti Antam dengan kawasan blok sekian, mungkin 50-50 dengan Sulawesi Selatan. Ini dengan Sulawesi Tenggara. Ini dengan, tapi harus secara profesional. Nah, jangan seperti di Riau Pak, yang jadi pengurus di Prusdanya nanti keluarga-keluarga pejabat semua. Itu pusing juga kita. Nggak ketemu juga nanti sambungan ceritanya. Saya bicara ini apa adanya. Jadi di Riau itu banyak anak-anak keluarga-keluarga pejabat yang jadi pengurus di blok Rokan itu, blok Siak itu. Nah kami minta masyarakat setiap tahun disekolahkan ke luar negeri untuk mendalami regulasi itu. Supaya nanti 5 generasi kita sudah dapat bibit, bobot, supaya anak-anak kita ini bisa menjadi orang-orang pintar. Dan bisa melakukan regulasi itu. Nah, gitu. Jadi kami minta sekarang Rokan setiap tahun harus memberangkatkan anak Riau itu ke Amerika untuk melakukan pendidikan perminyakan. Nah 20 tahun ke depan mereka jadi pimpinan mungkin di rootnya yang akan di sana. Kami setuju dengan regulasi itu. Nah, gitu. Jadi masukan ini Pak, diskusi ini, monggo sekarang secara profesional, Prusda berapa profesional, berapa tenaganya, berapa modalnya, berapa kemampuannya, kita dorong untuk menyatukan regulasi ini. Nah, apalagi kami dari dulu Pak SB ini membuat regulasi yang belum mampu jangan dilepas, yang sudah mampu dilepas. Nah gitu. Jadi kita bersama masyarakat di sana untuk membangun regulasi ini supaya mampu untuk memperjuangkan masyarakat-masyarakat di bawah sana. Dan kepentingannya apa? Untuk menumbuhkan ekonomi supaya angka kemiskinan kita menurun. Jadi kasihan Pak, nanti Pali lewat, tanahnya punya masyarakat, tapi masyarakatnya nggak berwenang di sana. Saya bingung juga itu. Tanahnya tanah masyarakat gitu, tapi karena izinnya punya Pali, padahal titik ujung undang-undang itu, di ujung undang-undang itu, diskusi namanya. Nggak ada yang berwenang di sana. Yang atas punya masyarakat, yang bawah punya Pali gitu. Itu diskusi Pak, ujung undang-undangnya. Nggak ada yang dimenangkan di sana. Jadi bukan, oh Pali yang enggak gitu loh. Diminta diskusi gitu. Nah, kalau nggak temunya diskusi ya nggak bisa ditambang. Selesai. Nggak bisa dilewatin. Memang tanahnya punya masyarakat. Sertifikatnya ada. Nah itu yang diluruskan Pak Gubernur. Nah, jadi kawasan hutan itu Pak Gubernur sebagai pemegang tangguh pemimpinan di sana, ya ajak duduk. Apa kontribusimu setiap tahun di sini gitu? Berapa besar? Kalau nggak cocok, ya nggak setuju. Ngapain disetujuin? Kan banyak proyek yang bisa dibuat Pak Gubernur di sana. Buatkan bukover, lalu lalang Pali itu di situ buat bukover berhenti, nggak bisa kerja mereka. Selesai. Kan ada saja titik temunya. Oh iya kan? Kalau nggak itu apa? Kan nggak ada manfaatnya. Kami dulu Pak, ada perintis kami di Riau tuh, namanya Pak Tabrani. Sampai beliau bilang, saya mau jadi presiden. Sampai presiden panggil dia. Tapi kami jadi dapat prioritas. Coba lihat aja di YouTube itu, Pak Tabrani buat gebrakan. Alhamdulillah sampai ini hari Riau bisa menjadi penghasil dan menjadi kontribusi terbesar buat negara. Tapi harus jelas juga kontribusinya buat daerah. Alhamdulillah hasil dorongan kami semua, Chevron tahun kemarin diberhentikan operasinya. Nah, dialihkan kepada perusahaan negara. Tapi kontribusinya jelas buat kami. Nah, jadi kita mendukung Pak. Pasti daerah itu kita dukung untuk bagaimana regulasi ini bisa berjalan buat daerah. Tapi saran, kejadian-kejadian yang kami dapatkan di lapangan, ini juga sama-sama harus mendukung pertanggungjawabannya.
tadi illegal miningnya siapa yang bertanggung jawab di sini? Nah, gitu. Karena ini juga satu hari ribuan ton keluar. Tapi harus ada yang bertanggung jawab. Makanya seperti Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Direktur, ini juga pusing ngadepin masalah ini. Lapor ke, mungkin ngirim surat kan ke Poldanya, tapi nggak ada tanggapannya. Nah, coba Pak Gubernur kirim surat ke Polda kan, tembuskan ke kita. Kita panggil, hadirkan sini Pak Kapoldanya untuk bertanggung jawab. Nah, jadi kita minta siapa ini pelakunya gitu. Nah, supaya clear gitu. Itu aja mungkin Pak. Jadi kami kasih masukan, daerah kami juga penghasil minyak terbesar, tapi kami juga mendapat kontribusi dan dapat kawasan blok sendiri. Tapi alhamdulillah kami sarankan kepada perusahaan-perusahaan untuk meng-hire orang-orang pintar. Ya kalau kita di sini, ya saya kemarin juga bicara Pak sama SKK. SKK ini pengawas K3S seluruhnya. Tapi yang di dalam SKK ini nggak ada ahli minyak, tapi bisa jadi kepala SKK gitu. Bagaimana dia bisa mengawasin orang seperti itu? Sementara dia nggak punya keahlian, tapi hanya kepentingan yang mendudukkan dia di situ. Apa kita harus seperti ini dulu? Terus kan nggak bisa. Harus clear dong. Orang yang bisa didudukkan di situ ya memang harus orang yang ngerti tentang regulasi itu. Yang pernah melakukan sebagai pelaku. Baru kalau ditanya Pak Gubernur, ini berapa kapasitas di dalam? Nah, ini GORC-nya sekian Pak. Konsultannya udah kerja, sekian jumlah depositnya. Baru clear. Nah kalau waktu nanti dipresentasikan, palingnya ngomong dengan data konsultan GORC-nya clear. Nanti Pemda, ini kan saya baru. Tapi menurut saya, saran saya Pak, harus memakai orang-orang profesional. Yang bisa memprestasikan secara profesional. Pasti kita dorong, karena ya APBD kan juga bisa menjadi modal untuk menggarap semua regulasi ini. Mungkin itu Pak, jadi fraksi Demokrat dan teman-teman seluruh Komisi 7 mendukung regulasi ini. Yang penting secara profesional. Ya. Mungkin itu Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pesan yang kita tangkap bahwa Pak Nas